Guys, buat kalian yang lagi nungguin smartphone pertama dengan Snapdragon 8 Gen 3 resmi di Indonesia, kalian berada di video yang tepat nih. Karena di video kali ini jujur gue excited banget. Soalnya di tangan gue ini tuh ada smartphone pertama dengan Snapdragon 8 Gen 3 di Indo, yaitu iQOO 12. Yap, anyway gue udah pegang HP ini selama kurang lebih sekitar 2 mingguan. Dan asli deh guys, dibandingin sama HP flagship iQOO yang sebelumnya, gue ngerasa improvement yang ada di iQOO 12 ini tuh nggak main-main dan nyaris gak ada kurangnya. Tinggal harganya aja nih, yang sampai saat ini gue masih belum tahu. Kira-kira iQOO 12 ini dibanderol dengan harga berapa? Tapi tebakan gue kalau seandainya HP ini dibanderol nggak jauh beda ketimbang iQOO 11, ini bakal jadi smartphone yang laris banget. Soalnya emang perubahan yang dibawa sama HP ini tuh emang sejauh itu guys. Jadinya buat teman-teman yang udah penasaran banget sama HP ini, teman-teman bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang udah penasaran, ini adalah iQOO 12 dan langsung aja check this out. Alright, sebelum kita mulai videonya, gue pengen sedikit curhat dulu ke teman-teman nih. Jadi sebenarnya ini adalah iQOO 12 yang gak gue harapin. Soalnya gue tuh nggak dapet yang varian warna legend guys. Padahal gue udah incer-incer banget yang warna legend itu. Well, sebenernya gue kepincut sama yang varian warna legendnya karena kolaborasinya sama BMW M Motorsport tuh kelihatan keren banget. Even gue liat dari foto pun aja itu gue udah tahu HP itu bakal kelihatan kece banget kalau seandainya gue pegang sekarang ini. Well, tapi kayaknya gue harus legowo karena yang dipinjemin sama iQOO Indonesia adalah yang varian warna alpha. Dan jujur sebenarnya di awal gue agak sedikit kecewa. Kenapa gue dipinjeminnya yang warna alpha, nggak warna legend yang udah gue incer banget. Tapi karena emang HP ini tuh menarik banget, jadinya gue udah nggak pusingin lagi soal warnanya. Cuman turns out setelah beberapa hari pendapat gue kayaknya mulai berubah. Gue mulai suka sama varian dari iQOO 12 yang warna alpha ini. Karena entah kenapa gue ngerasa warna hitamnya ini tuh kelihatan elegan dan juga premium banget. Kayak ngeklop aja gitu sama desain kamera dan juga desain bodinya. Kalau teman-teman gak ada bayangan, di sini warna hitamnya tuh masih sama kayak dipakai sama iQOO 11. Tapi sebenarnya paling berasa dari bodinya ini tuh ada dari segi bahasa desainnya. Yang kali ini udah pakai bahasa desain yang lebih kotak ketimbang sama iQOO 11 yang punya desain lebih curvy. Jujur kalau seandainya kita ngomongin soal estetika, ini adalah upgrade yang gede banget. Tapi kalau kita ngomongin soal handling, gue sih lebih prefer sama yang bentuknya agak curvy gitu. Timbang yang ngotak kayak si iQOO 12 ini. But again, balik lagi kalau kita ngomongin soal handling ataupun desain, itu balik lagi ke selera teman-teman. Tapi kalau seandainya kita ngomongin soal material bodinya, gue yakin teman-teman satu pendapat sama gue. HP itu berasa solid banget dan juga super premium. Yap, jadi kali ini gue apresiasi banget sama material body yang dipakai sama iQOO 12 ini. Soalnya berkat kombinasi material bodinya, waktu pertama kali teman-teman pakai HP ini tuh udah langsung berasa. Ini adalah HP flagship dengan material body yang top notch banget. Bodinya yang keren ini dikombinasiin sama build quality yang super solid. Dan at the end kalau seandainya gue disuruh nilai secara overall desain HP ini, gue bakal kasih nilainya tuh 9,5 dari 10. Karena emang menurut gue upgrade desain yang ditawarkan sama iQOO 12 ini tuh kayak jauh lebih upgrade aja gitu. Timbang sama flagship iQOO sebelumnya. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngomongin soal experience layar dan juga audio dari si iQOO 12 ini. Mungkin pertama-tama kita bakal intip dulu spesifikasi layar dari si iQOO 12 ini ya. Dimana HP itu dibekali dengan layar LTPO AMOLED 6,78 inci. Serta HP ini juga memiliki resolusi yang udah tajam banget, yaitu di Full HD Plus dan punya refresh rate 144 Hz. Ditambah lagi speakernya juga udah stereo dengan penempatan setup yang menurut gua unik banget. Jadinya untuk experience nonton di HP itu bakal berasa imersif banget. Berkat layar yang lega, vivid, dan juga output audionya yang menurut gua udah cakep banget. Intinya sih gue yakin teman-teman gak bakal kecewa sama kualitas layar dan juga audio dari iQOO 12 ini. Soalnya untuk overall skornya lagi-lagi gue kasih skor HP ini tuh 9,5 dari 10. Layarnya tajam, scrolling juga smooth. Cuman palingan kekurangannya adalah bezel bawahnya aja yang harusnya mungkin bisa lebih tipis lagi.
Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yang menjadi kekuatan utama dari HP ini, yaitu adalah sektor performa dan juga overall experience-nya. Jujur, gue nggak heran sih kalau seandainya si iQOO 12 ini dibilang adalah smartphone monster. Soalnya emang ini adalah smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Dan HP ini juga dibekali dengan super computing chip Q1 yang bakal berpengaruh banget nih sama experience gaming teman-teman di iQOO 12 ini. Terus gak lupa juga untuk RAM-nya juga udah gede banget, yaitu 16 GB dan juga punya storage 512 GB. Yang dimana dengan kombinasi seperti ini teman-teman udah nggak perlu khawatir lah. Pokoknya dipakai ngapain aja HP ini tuh bakal lancar banget. Mau dipakai yang ringan kayak sosmed, ini udah jaminan bakal lancar banget. Even kalau seandainya teman-teman geber untuk ngedit video ataupun gaming pun, gue yakin performa HP ini tuh bakal gacor banget. Gue bisa bilang begini karena gue udah coba geber HP ini dengan dua game andalan gue, yaitu PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Dan gue bisa bilang ini adalah smartphone terbaik sih. Kalau saya teman-teman emang cari smartphone yang emang ditujukan untuk kebutuhan gaming. Soalnya dari segi fitur gamingnya menurut gue ini udah lengkap banget dan bisa diakses langsung dari game sidebar-nya. Dan gue pun udah coba ngegas HP ini buat main game PUBG Mobile. FPS-nya tuh bisa tinggi banget up to 144 FPS dengan nyalain fitur game frame interpolation. Nah, buat teman-teman pecinta Genshin Impact, gue juga bisa rekomenin HP ini karena performanya tuh menurut gue juga sustain banget. Dimana buat main Genshin Impact di grafik highest 60 FPS, ini tuh performanya kayak bener-bener effortless banget. Even di map yang berat banget kayak di Fontaine atau Gurun Sumeru yang emang terkenal berat, gue bisa ngejalanin frame rate-nya di 60 FPS tanpa penurunan performa. Dan juga buat teman-teman yang nanyain HP ini panas apa kagak, HP ini tuh justru malah adem-adem aja nih guys. Di sini gue emang patut apresiasi fitur 6K VC cooling systemnya yang menurut gue nggak cuman gimmick aja. Soalnya gue udah coba untuk ngegeber Genshin Impact di HP ini tuh selama sekitar 30 menit nih guys. Suhunya tuh menurut gue adem-adem aja dan juga performanya juga sustain banget. Jadinya kalau kita ngomongin soal sektor gaming dan juga performanya, gue bakal kasih skor 10 dari 10. Soalnya emang menurut gua ini adalah smartphone gaming terbaik nih buat teman-teman beli di tahun 2023. Nah, masih ngomongin soal experience-nya, kali ini kita bakal bahas tentang OS dan juga software-nya. Dimana kalau untuk iQOO 12 ini by default HP ini udah dibekali sama Vantage OS 14 berbasis Android 14. Di sini jujur untuk experience sehari-harinya gue ngerasa ada upgrade yang signifikan banget dari segi tampilan UI-nya. Soalnya gue perhatiin tuh tampilan UI-nya Vantage OS 14 ini tuh kayak makin menarik nih guys. Kontrol panelnya tuh menurut gue kelihatan lebih atraktif ketimbang yang ada di generasi sebelumnya. Dan untuk urusan bloatware-nya pun menurut gue kali ini juga udah lebih minim nih guys, ketimbang sama HP-HP iQOO yang biasanya gue pakai. Terus buat teman-teman yang nanyain apakah HP ini ada bug apa kagak, jujur sampai saat ini gue masih belum nemuin bug sama sekali di iQOO 12 ini. Jadinya kalau kita ngomongin soal user experience-nya sih gue nggak ada masalah guys, karena untuk UI-nya menurut gue ini udah oke banget. Nah, lalu lanjut ke poin berikutnya yaitu soal pembahasan baterai dan juga charging dari si iQOO 12 ini. Di sini mungkin pertama-tama gue pengen kasih tahu dulu ya, untuk ukuran baterainya HP itu dibekali sama baterai 5000 mAh yang menurut gue udah ideal banget untuk HP-HP flagship di tahun 2023. Gue bisa bilang begini karena HP ini tuh udah gue pakai kurang lebih sekitar 2 mingguan terakhir. Dan jujur selama 2 mingguan terakhir ini gue nggak pernah ngalamin masalah sama sekali sama daya tahan baterai yang ada di iQOO 12 ini. Overall HP itu bisa banget untuk bertahan satu harian penuh dengan SOT di angka 6-8 jam. Dan seandainya baterai HP ini pun habis, gue juga nggak khawatir karena charging dari HP ini tuh udah ngebut banget. Gue bisa bilang begini karena HP itu dibekali sama charger 120 watt dari dalam paket pembeliannya. Yang dimana untuk ngecas HP ini tuh dari 0 sampai 100 teman-teman nggak butuh waktu lama. Cuman butuh di bawah 30 menit aja untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100%. Jadinya gue bisa banget buat rekomendasiin HP ini buat teman-teman yang punya mobilitas tinggi dan juga pengen fokus untuk gaming. Karena selain HP ini punya baterai yang awet, chargingnya juga ngebut banget. Sampai-sampai gue overall kasih skornya di 9,5 dari 10.
Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya. Sampai sini sebenarnya gue agak sedikit bingung ya. Kenapa untuk iQOO 12 ini kayak nggak ada yang bisa dicelah sama sekali gitu guys. Gue bisa bilang gini, karena si iQOO 12 ini nggak cuman jago di sektor performanya aja, tapi untuk sektor kameranya ini ternyata di-upgrade abis-abisan loh guys, ketimbang sama iQOO 11 di tahun 2022. Well, gue bisa bilang begini karena teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat setup kamera dari si iQOO 12 ini. Dimana untuk kameranya iQOO 12 ini udah dibekali sama setup yang lengkap nih. Dengan kamera utama 50 megapiksel astrografi kamera, serta ada juga kamera 50 megapiksel ultra wide angle, dan yang paling bikin kaget adalah kamera periskop telefoto yang punya resolusi 64 megapiksel. Cuman kalau untuk kamera depannya sih ini masih sama kayak iQOO 11 yaitu di 16 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya sendiri, di sini sebelumnya gue pengen kasih tahu teman-teman ya. Kalau semua hasil foto yang gue ambil dari HP ini tuh gue pakai mode default atau dengan setelan vivid. Di sini untuk hasil fotonya, kalau buat gue pribadi sih hasil foto dari iQOO 12 ini udah memenuhi ekspektasi banget. Dimana teman-teman bisa lihat ya, semua sampel yang gue foto pakai HP ini tuh punya karakteristik detailan tajam dan juga punya warna yang cukup natural. Dari segi dynamic range-nya pun menurut gue ini juga udah oke banget. Dan gue juga notice kalau HP ini tuh sekarang punya natural bokeh yang creamy banget nih. Berkat penggunaan sensor kamera utamanya yang sekarang udah lebih gede. Jadinya kalau seandainya teman-teman pengen foto objek dari jarak dekat, menurut gue fitur mode portrait tuh kayaknya nggak perlu-perlu amat. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen pakai mode portraitnya buat foto orang, teman-teman bisa lihat nih. Hasil fotonya menurut gue udah cakep banget dengan separasi bokeh yang udah cukup rapi. Terus lanjut ke kamera periskopnya, surprisingly HP ini juga udah punya digital zoom sampai 100 kali. Dimana meskipun HP ini secara optical zoomnya cuma 3 kali aja, tapi surprisingly HP ini tuh punya zooming yang oke banget nih. Meskipun gua udah mentokin, tapi detailnya menurut gua masih cukup jelas. Terus lanjut ke kamera depan, meskipun ini bukan kamera depan yang gimana banget, tapi gue jujur cukup puas sama hasil fotonya. Dimana teman-teman mungkin bisa lihat sampel-sampel foto kamera depan yang gue jepret ya. Dari segi detail tuh menurut gue udah oke banget. Dan skin tone-nya pun menurut gue juga udah cukup oke nih guys. Dan juga punya mode portrait yang udah cukup rapi. Intinya sih gue no problem sama sekali sama kamera depan dari smartphone yang satu ini. Dan balik lagi ke kamera belakangnya di kondisi low light, gue juga puas banget karena HP ini tuh punya hasil foto low light yang menurut gue tetap detail dan juga minim noise. Teman-teman mungkin bisa lihat beberapa sampel foto low light yang udah gue jepret pakai si iQOO 12 ini. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau dari segi konsistensi warnanya pun ini juga menurut gue cukup balance antara kamera ultra wide, wide dan juga periskop telefotonya. Intinya sih gue bisa bilang untuk kameranya ini tuh bisa banget untuk bersaing dengan semua HP flagship yang ada di pasaran sekarang. Karena di sini HP ini nggak cuma jago di sektor fotonya aja nih. Sektor videonya pun ternyata HP ini juga cakep banget. Teman-teman bisa lihat sendiri, HP itu bisa nge-record di 4K 60fps dengan stabilisasi yang super stabil. Dan kalau saya teman-teman pengen resolusi yang lebih tinggi lagi, ternyata ada juga resolusi 8K 30fps nih. Meskipun gue saranin teman-teman pakai gimbal supaya hasilnya tuh bisa lebih stabil. Tapi overall kalau seandainya gue disuruh nilai soal kameranya, gue bakal kasih skor 9 untuk hasil fotonya dan 8 untuk hasil videonya. Soalnya untuk rekaman kamera depan sayangnya HP ini cuma bisa sampai 1080p 30fps aja. Ya untuk sampelnya teman-teman bisa aja langsung simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah sampel recording dari kamera depannya iQOO 12. Cuman agak disayangkan ya, meskipun kamera belakangnya bisa nge-record sampai 8K 30fps, tapi kamera depannya cuma bisa sampai 1080p 30fps saja. Jadi kira-kira untuk harga perekamannya overall kayak begini. Buat teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama buat audionya? Teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira gimana buat hasilnya. Thank you. Nah, jadi tadi adalah pembahasan soal kamera dari si iQOO 12 ini. Dan mungkin sekarang kita lanjut ke sektor terakhir yang jujur bikin penasaran banget, yaitu soal harga dan juga kesimpulannya. Nah, untuk harganya sendiri, mungkin kalau seandainya teman-teman udah nonton video ini, harusnya teman-teman udah tahu harga HP ini tuh dibanderol dengan harga berapa.
Karena sampai saat ini, saat gue bikin video ini, jujur gue masih belum tahu guys, harga yang dibanderol sama iQOO 12 ini. Jadinya mungkin gue bakal cuma bisa nerka-nerka aja HP ini tuh dibanderol dengan harga berapa. Dimana kalau seandainya harga dari iQOO 12 ini tuh dibanderol dengan harga yang sama kayak iQOO 11, semua skornya tadi tuh bakal gue ubah jadi 10/10 karena HP ini tuh jujur worth it banget. Tapi kalau seandainya HP ini dibanderol dengan harga 11-13 jutaan pun, gue masih tetap rekomendasiin HP ini dan kasih skor 9,5 dari 10. Soalnya menurut gue iQOO 12 ini tuh tetap layak teman-teman beli karena HP itu jujur upgrade-nya worth it banget. Gue bisa bilang begini karena emang kalau seandainya kita tarik semua aspek dari iQOO 12 ini, menurut gue ini adalah smartphone yang bisa bikin brand lain pusing. Soalnya kalau seandainya gue disuruh cari kekurangan dari iQOO 12 ini, palingan cuman wireless chargingnya aja yang nggak ada nih guys. Dan menurut gue ini juga nggak penting-penting amat. Tapi kalau seandainya kita ngomongin soal fitur esensial lainnya, HP itu udah dibekali sama IP rating yaitu IP64. Dan buat teman-teman yang nanyain soal NFC pun ini juga udah aman ya guys. Malahan ini tuh NFC-nya udah bersifat multifunction. Jadinya jelas banget ini adalah smartphone yang worth it banget buat teman-teman beli di tahun 2023 atau bahkan 2024. Dan buat teman-teman yang pengen beli iQOO 12 ini secara offline, gue juga punya kabar yang menarik nih. Karena sekarang HP ini udah mulai dijual di selected offline store-nya Vivo. Terus gak lupa juga buat teman-teman yang pengen beli HP ini secara online, gue udah taruh juga untuk link pembeliannya langsung di kolom deskripsi. Dan palingan segitu dulu aja nih video review kita tentang si iQOO 12 kali ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama videonya, teman-teman bisa langsung aja drop tombol like dan juga subscribe di channel ini. Dan palingan gitu dulu aja. Gue Bang Jo pamit, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!